Indonesia, banyak yang ingin meyakinkan kita bahwa komunis Indonesia itu hanyalah berupa hantu atau ilusi, tak ada wujud, katanya seperti itu. Dia mengatakan, ya kalau komunis itu terlihat, ya ditangkap saja. Begini sobat, neokomunis Indonesia itu sama seperti kentut ya, baunya busuk, serta bunyinya sangat nyata di hidung dan telinga kita. Tetapi Anda akan sulit menemukan pelakunya. Jadi sementara ini kita nggak usah dulu ributkan siapa pelakunya. Kita bahas saja output atau hasil karya dari kelakuan-kelakuan mereka. Nanti akan ketahuan apa ini sebuah hasil pemikiran komunis atau bukan. Oke, kita kembali kepada haluan ideologi Pancasila. Ini maksudnya apa lagi DPR RI ya? Apakah Pancasila mau dikerdilkan juga seperti nasib revisi Undang-Undang KPK tahun lalu? Kita tahu tahun kemarin Wakil Rakyat ini memang telah sukses membuat rancangan Undang-Undang KPK baru, sehingga pada akhirnya berhasil menjadi Undang-Undang KPK. Mereka katakan bahwa revisi Undang-Undang KPK akan memperkuat KPK, tetapi hasilnya ternyata terbalik. Dan memang sesuai dengan niat mereka. Para koruptor betul-betul jadi tambah kuat, bahkan semakin sulit untuk disentuh. Sementara KPK sendiri benar-benar menjadi terkapar, lumpuh, dan tidak berdaya. Tersangka koruptor Harun Masiku itu dia sembunyi di ketiak pelindungnya, dan pada saat yang sama KPK menggigil ketakutan. Nggak berani. Kantor partai yang hendak digeledah, KPK-nya diusir. Ini sangat memalukan. Namun apa daya, tampang macan penggigit koruptor hanya tinggal sejarah ya. Digantikan oleh kucing jinak yang gemuk dan malas lagi. Mereka tega membohongi rakyat, membodohi komunitas yang diwakilinya. Sekarang modus kebohongan akan memperkuat KPK dengan revisi Undang-Undang KPK seperti tahun lalu. Agaknya itu masih belum berhenti sampai di situ. Hari ini sasar mereka adalah Pancasila ya. Jantung sanubari dari tegaknya NKRI ini. Boleh jadi nanti mereka punya alasan yang sama. Rancangan Undang-Undang HIP ini akan memperkuat Pancasila. Kira-kira mungkin begitu maksudnya. Kalau memang itu alasannya, maka Anda harus katakan bahwa Pancasila itu sudah kuat sebetulnya. Nggak perlu diperkuat lagi seperti yang mereka lakukan kepada KPK tahun lalu. Tetapi kalau maksudnya memperjelas makna dari butir-butir Pancasila, kita harus katakan juga bahwa seluruh dari teks kelima sila yang sudah sangat jelas maknanya tak perlu diperjelas lagi. Tetapi kalau mereka bermaksud ingin membelokkan haluan dari nilai-nilai Pancasila itu kepada haluan atau arah yang lain, maka kita semua harus menolaknya. Sobat, mengganyang Pancasila dan menjungkir balikkan nilai-nilai Pancasila melalui sebuah rancangan undang-undang adalah perbuatan makar konstitusi. Makanya harus dilawan. Umat wajib mencegahnya. Jujur saja, kita dan banyak orang saat ini sudah tidak percaya lagi kepada para wakil rakyat yang kerjanya selalu menyakiti hati rakyat. Selama ini mereka sama sekali tidak mampu memperjuangkan orang-orang yang diwakilinya. Yang mereka perjuangkan hanyalah perintah-perintah dari partai. Karena mereka memang adalah wakil partai. Jadi bukan wakil rakyat. Mereka yang menyebut diri sebagai wakil rakyat yang terhormat ini ternyata tidak lebih dari sekedar pion-pion partai politik. Sementara elit parpolnya menderita dahaga yang berkepanjangan, haus kekuasaan. Makhluk-makhluk inilah sebenarnya yang mereka wakili. Kembali kepada Pancasila, sebetulnya negeri ini tidak punya masalah dengan poin-poin Pancasila itu. Yang masalah itu adalah soal pengamalannya. Para pihak yang suka melanggar norma-norma Pancasila bukan karena mereka tidak paham, tapi memang karena nafsu kekuasaan, nafsu keserakahan ekonomi, dan juga nafsu politik yang tidak terkendali. Coba kita perhatikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan sangat jelas maksudnya, bahwa negara ini menghendaki agar seluruh anak bangsa ini berketuhanan,
taat akan agama yang dianutnya. Sehingga penghalang pertama seseorang berbuat kejahatan itu justru muncul dari dalam diri setiap orang. Mereka takut dosa. Alhasil apa yang terjadi, pekerjaan polisi dan penegak hukum lain pasti bisa jadi berkurang. Tetapi sebaliknya, suka berbohong, menipu suara rakyat, atau mencuri uang negara, ini jelas mencerminkan bahwa orang itu jauh dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu. Mereka tidak takut dosa. Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa negara ini sudah mengamalkan sila itu? Ataukah kalimat ini hanya sekedar kalimat, tidak jelas maksudnya? Bagaimana penguasa mengelola soal kemanusiaan? Apakah korban yang 700 petugas pemilu tahun lalu itu bukan termasuk soal kemanusiaan, soal keadilan? Ada tuduhan makar, tuduhan teroris kepada orang-orang yang mati terbunuh tanpa pengadilan. Apakah keadilan itu sudah dihadirkan? Apakah pelanggaran Undang-Undang ITE itu hanya berlaku bagi umat Islam yang kritis saja? Semua pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan hanya menggodok rancangan undang-undang HIP. Tetapi tidak bisa juga dengan selalu berkuar-kuar dengan mengucapkan saya Pancasila. Tapi satu-satunya cara adalah mengamalkan Pancasila secara jujur dan konsekuen. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Hari ini masyarakat anak bangsa telah terbelah menjadi cebong dan kampret. Lagi-lagi ini ulah siapa coba? Siapa yang doyan mengadu domba rakyat sesama rakyat atau rakyat dengan aparat? Kita teruskan kepada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Nah, ini sila yang keempat ini masih eksis apa tidak dalam sistem kenegaraan kita? Faktanya, saat ini justru demokrasi liberal yang diamalkan dan sekaligus telah meluluh lantakkan rasa persatuan kita. Siapa makhluknya yang telah menancapkan racun liberal kapitalis ini ke dalam konstitusi kita? Sehingga kita kok tiba-tiba sekarang telah mencampakkan sila keempat ini dari sistem kenegaraan kita. Dan terakhir soal keadilan sosial. Dan tentu juga di sini tercakup di dalamnya keadilan ekonomi. Baru-baru ini Anda telah membuat undang-undang Minerba. Ada rancangan undang-undang Omnibus Law. Apakah ini wujud dari keadilan sosial, keadilan ekonomi? Bukankah semua orang memprotesnya? Rakyat menolak, buruh mendemo. Tetapi ya sudahlah, Anda memang bukan wakil rakyat. Anda sebetulnya bukan wakil kami. Sekarang jawablah semua pertanyaan itu, maka jawabnya bukanlah dengan cara menggodok rancangan undang-undang HIP, tetapi membangun semangat mengamalkan Pancasila secara jujur dan konsekuen. Pancasila itu bagi bangsa Indonesia sudah sangat sempurna. Jadi tolong jangan diobok-obok lagi. Nanti rakyat akan marah betulan. Kalau sekarang rakyat mungkin masih takut ditangkap, takut ditembak. Tetapi kalau sudah nyampe ke ubun-ubun, nanti semua orang bisa jadi marah.